Puji Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kesempatan yang indah kita pergunakan malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua sama-sama menyanyikan pujian Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu urapi semua jemaat Tuhan dan berkati tanah hati kami semua menjadi tanah hati yang baik dan subur. Berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di mana saja saudara berada. Kembali malam hari ini kita akan sehidangan dalam saudara itu sarapan rohani atau makanan rohani bagi kita semuanya. Baik, puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik, kalau kita sudah dapat, kita berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca secara perlahan-lahan dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah
yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, dan batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali telah pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam nyala api. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita membaca ayat-ayat firman yang kita baca sudah dikasih mulai dari ayat yang ke-10, di mana Rasul Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Rasul Paulus dari Tuhan menyatakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan, maka Paulus adalah seorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan pembangunan secara rohani. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena telah dibuktikan dalam pelayanan Paulus yang telah berjalan mengelilingi dunia ini selama 3 kali perjalanan. Dan perjalanan itu adalah perjalanan dari sebuah kota, dari sebuah kampung desa, dari satu negara ke negara yang lain, dari benua yang satu ke benua yang lain. Apa yang dilakukan oleh Paulus dalam 3 kali perjalanan mengelilingi dunia ini adalah memberitakan Injil, adalah memberitakan firman Allah, adalah menyaksikan tentang kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat yang telah datang dari surga, dan kemudian Dia datang kepada manusia dalam rumah keadaan manusia, dan Dia mati untuk menebus manusia. Dia dikuburkan, Dia bangkit dari antara orang mati, kemudian Dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan bahwa dia sebagai orang yang ahli dalam membangun, dalam merintis, di dalam mendirikan jemaat-jemaat di tempat-tempat yang ia datangi dan kunjungi, beritakan Injil. Maka berdirilah sidang baru atau jemaat sidang lokal, kemudian dia berpindah ke tempat yang lain, dan pelayanan yang dimulai ini dilanjutkan oleh para hamba-hamba Tuhan sebagai gembala-gembala atau penatua-penatua yang melanjutkan pelayanan pergembalaan yang telah
oleh Rasul Paulus. Jadi benar bahwa dia adalah seorang yang ahli dalam melakukan pembangunan rumah ibadah atau rumah rohani yang sesungguhnya, yaitu dapat membawa orang-orang datang kepada Kristus Yesus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat mereka. Dan dia menjelaskan saudara-saudara Tuhan, kemudian dikatakan bahwa orang lain akan terus membangun di atas saudara dasar yang dia sudah letakkan melalui penginjilan. Dan dia berkata bahwa yang menjadi dasar dari semuanya atau yang menjadi batu penjuru saudara adalah Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain, tidak ada batu penjuru yang hidup itu selain adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar, adalah fondasi, dan dia adalah batu penjuru bagi gereja Tuhan yang berdiri di seluruh muka bumi ini. Paulus yang memulai pembangunan atau perintisan itu lalu dilanjutkan oleh hamba-hamba Tuhan, baik dia sebagai penatua atau gembala jemaat atau guru Injil, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang melanjutkan pekerjaan pembangunan rohani itu, yaitu bicara tentang jemaat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, harus memperhatikan dalam hal saudara yang kasih dalam Tuhan ia membangun. Yang pertama saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa orang membangun di atas dasar ini, apakah itu dengan emas, perak, dan batu permata. Kemudian ada juga saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang membangun dikatakan di atas kayu, rumput saudara yang kasih dalam Tuhan, dan juga jerah. Masing-masing hamba-hamba Tuhan, masing-masing anak-anak Tuhan dalam membangun pekerjaan Tuhan, dalam membangun jemaat Tuhan saudara, dikatakan bahwa fondasi yang sesungguhnya sebagai batu penjuru itu adalah Yesus Kristus. Kemudian para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, rasul saudara yang dalam Tuhan, ia akan membangun. Dan kemudian saudara, ketika orang melanjutkan pekerjaan pembangunan itu harus memperhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Masing-masing pekerjaan kita akan diuji, saudara-saudara. Apakah pekerjaan kita akan tetap bertahan? Apakah pekerjaan kita akan nampak kualitas bobotnya, atau sebaliknya pekerjaan kita akan terbakar hangus, saudara? Ketika apa? Karena hari dari kepada Tuhan saudara yang dalam Tuhan akan menguji, yaitu dengan api. Apakah pekerjaan kita akan bertahan, ataukah pekerjaan kita akan terbakar? Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan kalau kita membangun saudara yang kasih dengan emas, perak, dan batu permata, kalau saudara yang dalam Tuhan diuji dengan api, akan nampak keemasannya, kualitas emas, kemurniannya itu nampak. Demikian pula perak, demikian pula batu permata. Saudara, ketiga bagian ini tidak akan terbakar, tetapi justru akan kelihatan kualitasnya. Dan pembangunan yang kita lakukan macam seperti ini, saudara, kita akan menerima upah ketika hari kedatangan Tuhan menguji pekerjaan pelayanan yang kita lakukan masing-masing, khususnya dalam sidang jemaat GPDI Agape 13.
baik dimulai dari kami sebagai keluarga gembala jemaat, baik para diaken, para WL, para singa, para pemain tamborin, para pelayan musik, para pelayan perjamuan Tuhan, saudara sebagai pelayan doa, pelayan mesbah, apa saja saudara dalam Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang engkau lakukan dalam pelayanan GPDI Agape Tiga Rasanya. Saya berharap saudara melakukan semua pekerjaan pelayanan itu dengan apa? Dengan saudara dalam Tuhan amas, dengan kemurnian, dengan ketulusan, dengan karena mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ia sebagai gambaran emas, permata, dan juga saudara dalam Tuhan batu permata. Atau sebaliknya saudara, engkau atau melayani saudara kasih mengiring Tuhan menjadi anggota jemaat GPDI Agape, engkau membangun hidup rohani saudara di atas dasar saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan apa? Dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering. Saudara perhatikan bahwa saudara terproses dalam gereja GPDI Agape ini. Teruji saudara dalam Tuhan. Teruji saudara dalam Tuhan dengan ujian yang dari Tuhan. Kalau saudara mengiring Tuhan, melayani Tuhan, berbuat di dalam gereja ini dengan saudara kayu, dengan jerami, dengan saudara dalam rumput kering, artinya saudara menjadi jemaat yang gampang tersinggung, yang mudah ngambek saudara, jadi orang yang marah saudara, jadi apa? Terbakar semua apa yang aku lakukan. Karena apa? Karena engkau ingin dipuji, engkau ingin dihormati, engkau ingin disanjung, engkau ingin dihargai, engkau ingin mendapat yang seperti itu. Dan ketika saudara tidak dipuji, tidak dihormati, tidak dihargai, apa yang terjadi saudara kasih? Saudara ngambek, saudara dalam Tuhan marah, saudara menghakimi gembala, saudara mempersalahkan sesama jemaat saudara. Artinya apa? Pekerjaanmu menjadi terbakar saudara dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberi pengertian, pemahaman apa motivasi saudara, apa tujuan saudara dalam melayani. Kalau tujuan saudara murni, tulus, mengasihi, mencintai Tuhan saudara, dibakarkah dengan api saudara, dibakar dengan ujian, dengan cobaan, dengan direndahkan, dengan saudara disepelekan, dengan saudara dihujat, dengan saudara tidak dihargai, tidak dihormati. Dari situlah akan nampak kualitas hidup pelayanan saudara, pekerjaan hidup rohani yang saudara bangun. Apakah itu benar-benar adalah emas yang murni, adalah batu permata saudara, adalah perak yang berkualitas saudara dalam Tuhan, akan nampak tentang kehidupan saudara masing-masing. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu malam ini kita melakukan introspeksi, koreksi ke dalam diri kita masing-masing. Tentang apa? Motivasi tujuan kita melayani selama ini. Tujuan kita menjadi jemaat Tuhan, tujuan kita mengiring Tuhan. Apakah benar-benar saudara dengan tulus, dengan mengasihi Tuhan, dengan mencintai Tuhan saudara kasih, sebagai kualitas emas, kualitas perak, kualitas batu permata saudara kasih. Saya berharap demikian saudara, karena kalau
ketika ujian datang kepada saudara, api Tuhan menguji kelihatan kemurnian saudara, kelihatan keemasan saudara, kelihatan kualitas hidup saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan sebaliknya, kalau dengan saudara berkayu dengan jerami, saudara yang kasih dalam Tuhan dengan rumput kering, begitu tersinggung langsung marah, langsung nambah. Apalagi kalau api Tuhan yang menguji terbakar habis saudara. Tidak peduli siapapun kita sebagai hamba Tuhan gembala maupun kepada semua aktivis, pelayan, diaken dan seluruh jemaat Tuhan saudara, masing-masing api Tuhan akan menguji pelayanan kita, pekerjaan kita, apa yang kita buat dalam Tuhan selama ini. Yang terbakar akan menderita kerugian saudara. Yang tidak terbakar akan mendapat upah daripada Tuhan. Ini perlu evaluasi kepada diri kita masing-masing saudara, supaya motivasi tujuan pelayanan kita, apa yang kita kerjakan benar-benar karena kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berikan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hadapan malam hari ini Tuhan. Paulus menyatakan dia sebagai ahli dalam membangun karena Tuhan memberi kasih karunia kepadanya. Dan orang lain adalah para hamba Tuhan, para jemaat kami semua terus melanjutkan pembangunan selanjutnya. Namun perlu kami memperhatikan tentang apa yang kami lakukan, karena masing-masing pekerjaan kami, pelayanan kami, pengiringan kami kepada Tuhan, motivasi, maksud dan tujuan kami akan diuji oleh api Tuhan sendiri. Dan Tuhan tolong kami semua agar kami membangun pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam GPDI Agape Tiga Rasa ini. Kami membangun dengan sebuah iman yang murni, iman yang tulus, iman yang mengasihi dan mencintai Yesus seperti emas yang murni, permata yang murni, perak yang berkualitas dan murni. Ketika dibakar dengan api Tuhan, justru kelihatan kemurnian iman pelayanan pekerjaan kami masing-masing, dan kami akan menerima upah yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami kalau kami membangun dan melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dalam GPDI Agape, pengiringan kami, pelayanan kami, pengorbanan kami, pemberian kami yang seolah-olah adalah seperti dengan kayu, dengan jerami, dengan rumput kering. Ketika hati Tuhan datang dengan api, akan terbakar habis semua, dan kami menjadi, oh Tuhan, menderita kerugian karena apa yang kami kerjakan semua terbakar oleh api Tuhan. Tuhan ampuni sifat kami yang sombong, sifat kami yang gila hormat, tinggi hati, yang tidak benar di hadapan Allah. Malam ini dalam nama Yesus, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami, benarkan kami semua agar tulus di hadapan Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, kami akan menerima upah yang daripada Bapa. Bapa, terima kasih
Hamba-Mu telah berhenti berbicara, namun biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan yang menghidupkan dan mengeluarkan firman-Mu tentang maksud tujuan kami melayani, bekerja, mengiring Tuhan dalam jemaat GPD Agape dengan tujuan yang murni dan berkualitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengajaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri semuanya dan mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.